berada di toko Jaya Garmindo, salah satu usaha sepi garmen milik Bapak Haji. Mari kita lihat. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Haji. Waalaikumsalam. Ini gue Arif, pemakai TK dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, Prodi Manajemen. Sebelumnya, yang pertama gue langsung mau nanya cerita awal lu ngejalanin usaha ini. Dari awal banget ini. Bebas. Gimana ini? Sebelum gua gerak di bidang ini ya di garmen ya, gua jalan tuh di bidang jualan ayam, terus gorengan, baru garmen ya. Nah, entah kenapa itu tuh ada teman gua namanya Rizky yang dari Medan itu. Kan gua update status tuh mau jualan ayam. Gua update statusnya teh siapa yang mau kerja gitu kan. Dia komen. Nah, gue tadi itu planning gue nggak pengen di seminggu atau 2 minggu Rik. Gue pengen tuh di sebulan lagi ataupun 2 bulan lagi karena persiapan dana gue ya dana pelajar. Nah, kebesokannya itu pas gue megang Persida juga. Besoknya dia nge-WA gue, Ji, gue udah mesen tiket pesawat. Lah, lu kan gue aneh ya, lu nggak mau pesan pesawat. Padahal kan gue nggak ada niatan sama sekali buat di hari itu juga. Nah, mau gak mau gue tuh harus nge-push diri gue sendiri kan supaya dapat kerjaan nih anak ini nih. Besoknya dia ke Karawang, jalan tuh lusanya udah nyampe kan di Jakarta dulu terus ke Karawang, lusanya udah bisa. Gue jualan ayam, singkat cerita habis jualan ayam udah laku, bangkrut. Terus ke gorengan tiba-tiba minyak naik, zamannya minyak naik, minyak naik, gas semuanya, cabai semuanya naik semuanya. Padahal gue baru belajar, gue berhenti habis itu ke garmen. Nah di garmen ini gue lagi jualan gorengan, lagi bikin gerobak segala macam, gue bikin sendiri. Ada bokapnya cewek gue nawarin, Dek, lagi puasa-puasa nih pas bulan ini, tepat 1 tahun kemarin. Dan tepat 1 tahun kemarin deh, bokapnya Dewi bilang ke gue, Dek mau nggak jualan buat usaha ini garmen, konveksi. Akhirnya dia nawarin, dia katanya gini ditemuin lah gue sama namanya Pak Udin, orangnya udah meninggal almarhum. Nah gue ditawarin sama Pak Udin, diarahin lah sistemnya kayak gini, mekanismenya gini, harus nyediain apa. Nah akhirnya disitu gue nyoba beli sekitar 15 mesin, beli 15 mesin, terus gue ngambil barang di orang, beli benang segala macam, karyawan ada segala macam. Itu jalan sampai ada 5 bulan 7 bulan lah, 7 bulan gue tuh benar-benar kayak down di situ, kayak mobil hilang tuh rugi, mobil gue jual, terus mobil pribadi ya dapat dari bokap, mobil gue jual, terus dana yang gak kelihatan ya di luar dari mobil itu hilang juga, sempat berjuang juga. Akhirnya ketemu ada namanya Bu Andi, Bu Titin, Pak Udin sama Pak Ade. Nah Pak Ade ini jadi marketing gua, Bu Titin, Pak Udin itu jadi orang yang dalam di produksi, Bu Andi jadi apa, kayak tangan kanan gua. Kalau gua ngomong apa dia di bawah ngomong. Gua ketemu Pak Ade, gua minta barang ini dikasih, dapat dari Pak Ade. Terus ke Bu Andi, dari Bu Andi jalan, tahunnya 2 bulan lah atau sebulan ya, bangkrut lagi, turun lagi, turun lagi. Gue di flashing lagi sebulan, ketemulah sama Bu Arum, Bu Mimin yang sekarang ini jalan. Udah jalan sekitar 3 bulan, sekitar 3 bulan teh, bener-bener ngerasain yang dimana gue lancar, tenang, barangnya banyak, pokoknya ngerasain enak sekarang nih. Kayak barang misal seminggu kan sekarang target dari pabrik itu 5.000 piece. Ya gue bahkan bisa lebih dapat 6.000, dapat 3.000 dapat.
Terus produk apa aja sih Ji yang sering dimasuk ke sini tuh? Dari awal bikin ya, awal banget itu Queen, RGB, DST itu brand-brand lokal di Purwakarta, tapi dia udah ke Indonesia. Brand-brand dasar gitu yang sehari bisa 5.000 piece, sehari 20.000 piece ada itu. Namanya DST, RGB, Queen. Terus gue pernah jalanin brand-brand yang anak-anak muda juga nih, Erigo. Terus Second, Fairwood. Terus Camel Aktif. Terus Wayne, Nobi, Rabani, Joya, Etika. Sekarang ini ada Metalizer. Grupnya Metalizer lah semuanya. Ada 27 brand di Ramayana, 5 tahun itu gue jalanin juga. Kalau bisa lihat ini brand-brand Ramayana materi semua. Ada 27 brand, cuman gue baru jalan ini sekitar 3 brand. Ada Seyes, terus Metalizer Kids, sama satu lagi gue lupa. Sampai saat ini yang karyawan yang ada di sini berapa? Karyawan kalau total serving itu kurang lebih 70-80, kalau total karyawan 100. Ada helpernya kan, sama staff itu ada 15 kurang lebih, jadi 115. 115. Staffnya 15. Sewingnya kan di dalamnya yang jahit kita ada 70 atau 80. Di sana ada 80, di sana di sini kurang lebih 80 lah ya. Kurang lebih 80 ada yang nggak masuk, ada yang 70 lah. Asalnya 70. Helper 30, 15 sama staffnya ada 15. Kayak kualifikasi orang-orang yang udah bisa ngajahit ada yang bisa kerja di sini atau gimana? Kalau sewingnya mestinya bisa jadi, karena kan banyak, kalau gue manfaatin PT yang udah bangkrut ya, karena di Karawang kan banyak PT yang nggak buat sama UMR ya, jadi gue rekrut dari situ. Kalau ngajarin dari awal training segala macam udah berani, karena udah pasti barang jelek ditolak sama bagel, karena perlu ada training lama juga, bisa sebulan lebih. Benar-benar bisa target, bukan hanya bisa kan kalau di garmen. Yang pertama bisa, udah pasti, yang kedua itu target. Karena kalau dia bisa tapi dia nggak target, otomatis gue rugi, gue nggak mau. Mereka kerja dari jam? Mereka kerja dari jam, kalau puasa ini ya, kalau puasa ini dari jam 7 sampai jam 4. Jam 4? Ya, kalau hari biasa jam 8 sampai jam 5. Ada lembur juga Bre? Kadang ada lemburnya, kalau gue lagi pengen lembur, kalau lagi nggak pengen nggak. Kadang kan kalau gue kan pengiriman setiap hari Selasa sama Rabu, Selasa sampai Rabu, bisa di hari Selasa, bisa di hari Rabu. Nah itu tuh di hari Selasa atau Rabu itu kadang Seninnya tuh gue buka lembur, ataupun Selasa tuh buka lembur, biar bisa mengejar target, karena kan target gue 5.000 per minggu. Cara lu masarin dan Triknya ya, kalau gue triknya yang pertama relasi. Ketika gue ketemu orang, walaupun itu tetap gue jaga. Terus orang yang ikut gue tuh kan punya teman juga tuh. Dulu ya ceritanya, yang pertama kan dari Pak Udin dengan Pak Darya tuh keluar tuh semuanya tuh. Ada Bu Nani, Bu Noni, Pak Aris, segala macam lah. Nah dari mereka juga keluar lagi semuanya. Karena lingkungan garmen emang kecil, dan kebetulan gue memanfaatkan walaupun gue ditipu itu. Jadi gue memanfaatkan tuh teman bapak mana, dari temannya bapaknya lagi itu, gue bilang lagi teman bapak mana. Nah dari situ gue minta ya, Pak ada barang yang ready nggak, Pak ada barang yang ready nggak, ini juga segala macam. Nah itu cara yang gue manfaatin relasi itu, cara kedua proposal. Jadi gue masukin ke kantor. Nah kalau lo mau tahu ya, di Tangerang itu tempat di Daan Mogot baru sama Daan Mogot lama. Kalau di Daan Mogot lama itu pabrik banyak di situ, pabrik garmen. Kalau Daan Mogot baru itu brand kayak Erigo segala macam tuh ada di situ semua. Jadi tempat itu ruko panjang gitu, ruko kayak 3 rumah. Itu satu-satu brand semua. Nah itu kadang gue masukin proposal. Kita terima, udah jalan kontrak-kontraknya guys. Lu bisa profit dari garmen itu gimana? Kalau
gue kan harian ya hitungnya ya. Kalau gue ada harian dan borongan juga, tapi borongan nggak berapa banyak. Kalau yang borongan dulu, misal gue kan kalau di Jerman kan gue biasa jahit ya, bukan beli bahan segala macam juga, gue cuma jahit aja. Itu tuh misal gue jalanin bajuan ini kalau ini kan yang sama. Kalau ini gue dulu dapat dari Laskala ya. Ini harga 30.000. Dan ini susah. Dari cutting sampai kayak gitu. Nah, cutting itu gue kasih ke orang cuttingnya itu 3.000. Gue kasih ke Seyun ini sekitar 15.000. Sisanya berarti kan sama orang packing 2.000, berapa tuh? 20.000, sisanya 10.000 buat gue. Nah, ini produksinya kalau ini yang penting aja sih paling 10.000, waktu itu 2.000. Berapa model? Macam-macam dia kan batik jadi paling ini per minggu 2.000 piece, sisanya harga 10.000. 2.000 teh helper tuh udah sama benang doang sih, benang nggak seberapa, nggak sampai 1.000, nggak sampai 500 perak. Kalau yang lagi jalan ini di dalam gue kan 5.000 piece gue bisa dapat bersihnya sekitar 2.500 seminggu 5.000 piece. Apa untuk anak-anak di luar sana ini atau untuk pelaku usaha yang lain untuk lebih giat dalam berusaha, kuncinya Buat teman-teman ini lah, buat teman-teman mahasiswa. Karena gue kan juga mahasiswa juga ya, kan. benar. Gue masih semester 4. Kalau gue teman-teman kita lah, teman-teman kita. Kalau gue pribadi ya, karena gue nggak tahu orang lain gimana caranya. Ya tetap semangat buat belajarnya, terus juga tetap fokus belajarnya, tapi jangan lupa di luar juga. Jadi jangan terlalu fokus buat di kampusnya aja. Eksternalnya pun diikutin, mau lu ikut organisasi, mau lu terjun ke bidang usaha, ataupun lu mau langsung terjun ke bidang apa yang lu mau. Karena gue pribadi kan gue nggak terlalu fokus utama gue ke kuliah, tapi gue juga bagi gue fokus gue antara kuliah dan kerja juga. Karena bagi gue 30% akademis, sisanya di luar gimana cara lu buat buat nyari tahu diri sendiri. Kalau yang usaha ya, kalau yang buat usaha kayak gue sekarang ya, gue dari jualan, gue kalau dari SMP lah bilangnya dari SMP. Gue dari SMP kemarin tuh, gue jualan ayam itu. Gue bawa orang ini di sini, kamu lihat gue besar tuh. Gue yang biasanya gak gaji orang tapi harus gaji orang. Gue yang biasanya gak ngasih makan orang tapi gue harus ngasih makan orang. Dia jauh dari Medan, gue ngasih makan, gue ngasih gaji. Sedangkan gue makan aja bingung. Gue dapat duit dari mana? Sedangkan gue dapat uang jajan gue. Kalau waktu COVID ini kan waktu COVID ya. Sekolah enggak, gue nggak dapat jajan. Terus gimana caranya tuh? Terus gue jalan ayam, turun lah, udah nggak berhenti, nggak dapet jalan. Bukan nggak dapet jalan karena gue masih kayak kalau kata bokap gue tuh anak-anak tai ayam gue tuh. Jadi ketika gue jalanin sesuatu, pengen jalan yang lain. Nah terus habis itu gue jalan gorengan, gue bikin gerobak sama si Rizky berdua tuh. Taunya tiba-tiba harga turun, padahal udah laku tuh sehari laku, besoknya turun, minyak kosong langka, kan sialan banget tuh. Terus akhirnya ketemu orang ini, dan bahkan ketika terakhir sebelum gue lumayan naik ya, sebelum berdiri kan sekarang bisa dibilang berdiri tapi belum stabil kan, belum konsisten, masih 3 bulan ya. Itu tuh gue ngerasa 7 bulan itu benar-benar down banget ya. Dan disitu lo kayak ngerasa jangan mikir nyerah atau gimana, karena suatu saat ketika lo udah memulai langkah duluan sama diantara teman-teman yang lain, lo pasti bakal bisa, karena lo juga gak bakal dulu lagi berusaha. Gokil. Kita itu paling dari Aji. Itu aja Ji dari kita berdua. Semoga Aji selalu sehat selalu. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kariswana dari kelas MN21A akan mempresentasikan hasil dari kunjungan ke Semir Garment, yaitu di toko Jaya Garmindo. Itu dimulai dari tahun 2019. Sebelumnya yang mempunyai Semir Garment ini adalah Pak Aji, atau bisa disebut Mas Aji. Beliau tinggal di Ciwaringin, daerah Ciwaringin. Jadi sebelum memulai usaha Semir Garment ini, Mas Aji ini memulai usaha, yaitu yang pertama ayam goreng. Itu sejak SMP. Kemudian setelah ayam goreng, lanjut ke usaha gorengan. Nah, ketika sedang menjalankan usaha gorengan, akhirnya ditawarkan untuk membangun usaha, yaitu usaha Semir Garment. Di 2019 ini, Pak Aji memulai usaha Semir Garment, yaitu memproduksi APD untuk rumah sakit. Nah, sebelumnya setelah ditawarkan untuk Semir Garment ini, kebetulan ditawarkan oleh ayah pacar dari Mas Aji, yaitu Mbak Dewi. Ayahnya ini menawarkan bahwasanya untuk membuat usaha atau membangun usaha Semir Garment. Jadi di sini yaitu bisa dibilang Mas Aji ini direktur. Kemudian Mbak Dewi ini yang mengatur secara keseluruhan. Jadi setelah membuat APD, Mas Aji ini fokus di baju anak-anak. Yaitu untuk satu mereknya itu bisa 120.000 pieces per hari. Dan Mas Aji ini memproduksi total seminggu 360 pieces. Setelah usai membuat APD, Mas Aji ini fokus ke baju anak-anak, yaitu bisa satu mereknya itu seminggu sekitar 3.600 pieces atau sekitar 3.000 pieces per minggu. Oke, selanjutnya di sini ada cara memasarkan yang biasa lakukan oleh Mas Aji. Yang pertama itu Mas Aji selalu menerapkan door to door, di mana Mas Aji membuat proposal langsung terhadap pelaku usaha clothing maupun usaha fashion, di mana Mas Aji biasanya menawarkan usaha Semir Garmentnya kepada mereka. Yang kedua, Mas Aji selalu menerapkan relasi yang sangat penting untuk industri garmennya itu. Adapun tentang profit yang Mas Aji jelaskan kepada kita, contoh, Mas Aji memiliki 17 mesin. Per 4 mesinnya, Mas Aji mampu membuat sekitar 150 piece baju atau busana yang lain. Dan terhitung per piece, Mas Aji mendapat keuntungan sebesar Rp2.000. Dimana apabila dikalikan 150 piece dikalikan 2.000, Mas Aji mendapatkan keuntungan sebesar 300.000 per 150 piece busana. Dan pada saat ini Mas Aji memiliki sekitar 17 mesin, yang artinya jika dikalikan 300.000, Mas Aji sehari dapat mengantongi sebesar 5 juta rupiah per hari. Saat ini Mas Aji memiliki sekitar 75 karyawan yang bekerja bersama Mas Aji. 75 sudah berikut dengan staf-stafnya. Mereka bekerja dalam satu hari bisa bekerja sampai 6-8 jam kerja. Dimana untuk bagian sewing, upah per orang mereka ada di 90.000 per hari. Dibandingkan dengan upah bagian packing, mereka hanya mengantongi sebesar 50.000 per hari. Ya, mungkin itu aja presentasi dari hasil kunjungan kami ke industri Semir Garment di toko Jaya Garmindo milik Mas Aji di Desa Ciwaringin. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.